Oke, kembali bersama saya. Kali ini begini ceritanya ya. Ini granit tile, sisa potongan granit tile ya. Sama gak tahu sama siapa, orang rumahnya itu ditaruh besi kunci nih. Jadi berbekas seperti ini ya. Nah, ini sudah ditaruh ya berbulan-bulan lah. Saya tidak tahu berapa lama, yang jelas dia bilang berbulan-bulan. Jadi kawan kita ini pengen tahu apakah bisa kayak gini ini dibersihkan noda karat karena besi ini nih besinya aja sampai karatan seperti ini. Nah, jenis granit tile seperti ini ya, ini kan masih bagus ya kan, ini masih baru ya, ini masih tuh masih mengkilap berkilau, cuma ada ini loh, ada karat, ada besinya ini loh. Nah, ini apakah bisa dibersihkan? Saya bilang coba bawa ke sini. Kalau gagal ya gagal, kalau berhasil ya berhasil. Jadi saya itu tidak pernah bikin video itu tak uji dulu, nanti di setting, itu enggak, ya. Apa adanya. Ini kawan saya di belakang saya. Jadi dia tidak mau di video. Nah, ini begini posisinya nih. Persis seperti ini. Ini tidak dibuat-buat ya. Ini kuncinya juga sama, modelnya sama. Nah, kalau ditumpukin gini juga sama presisi ya kan. Nih. Apakah bisa ini hilang dengan menggunakan produk fason? Terus fason yang mana yang bisa untuk menghilangkan jenis ini jenisnya granit tile ya, bukan keramik biasa granit tile, karena ini homogen ya. Kalau granit tile itu biasanya ininya homogen, satu warna. Tapi kalau keramik biasanya ini dua warna, bawah putih, sininya agak coklat atau bermacam-macam warna lah. Terus ada coatingnya sini. Kalau granit tile itu biasanya homogen satu warna ini. Jadi boleh dikategorikan termasuk porselen ya, mirip-mirip porselen. Cuma dia berkilau. Kilonya granit tile itu sangat bagus. Jadi seperti marmer yang habis dipoles. Makanya granit tile ini kan sebenarnya tiruan marmer ya sebenarnya. Nah, ini masih mengkilap ya. Nah, saya ambil mengkilapnya ini, harus dipantulkan tuh. Ini masih bagus, masih baru ini. Ya, cuma ada karatnya ini loh. Ini tidak dibuat-buat ya. Ini mau digosok kayak apapun nggak hilang. Ya. Nah, sekarang saya mau tes apakah bisa dibersihkan sehingga bersih. Kalau dibersihkan bersih bisa menggunakan HCl, menggunakan cairan-cairan yang asamnya tinggi bisa. Tapi keramiknya, granit tile-nya pasti rusak. Yang saya maksud itu cleaning yang benar itu dibersihkan tetapi keramiknya tetap mengkilap. Nah, itu baru cleaning yang benar ya. Sementara ini kita singkirkan dulu, kita fokus ke granit tile-nya. Nah, ini granit tile ini paling cocok menggunakan fason yang gratin ya. Fason gratin paling cocok karena gratin ini satu organik, tidak akan membuat keramik pudar. Mau jenis lantai granit tile, keramik, mau doff, mau motif, mau apapun, tidak akan membuat rusak atau pudar. Jadi tetap berkilau walaupun digunakan setiap hari. Kalau produk lain biasanya
Ya taruhlah 3 bulan 4 bulan sudah kusam, kadang timbul bercak-bercak. Kalau ini tidak sama sekali, boleh dicoba. Kita sudah juga ada alamatnya, produknya juga sudah ada di di mana-mana lah ya, di online, supermarket bahan bangunan juga sudah ada. Nah, saya akan coba langsung ya. Ini baru, apakah bisa ini dihilangkan? Saya juga tidak ngetes dulu, langsung. Kalau nggak bisa ya nggak bisa, kalau bisa ya bisa, gitu aja ya. Jadi saya nggak suka video itu rekayasa tuh, aduh, mendingan nggak usah bikin video ya, itu namanya pembohongan ya. Oke, ini saya buka langsung aja. Seperti biasa ya, teman-teman, kawan-kawan di sana, selalu gunakan pad. Ini banyak orang yang nggak apa ya, istilahnya sudah beli kok nggak bersih, ternyata dia lupa padnya. Dia pakai sikat-sikat plastik biasa. Nggak akan bisa, karena produk-produk fason itu berbeda, baik aturan pakainya, caranya, terus pernik-perniknya itu berbeda lah, pokoknya aturan pakainya berbeda juga aja, toolnya berbeda. Tapi hasilnya sejauh ini saya tidak bicara paling bagus ya. Ya, hasilnya sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan. Oke, langsung aja. Ini sudah saya buka tadi. Dituang ke lokasi yang ini nih. Nah, saat dituang, ditunggu mau 2 menit, 3 menit, 5 menit boleh. Karena aturannya itu sebenarnya 5 menit, tapi kadang-kadang 2 menit, 3 menit sudah cukup untuk menghilangkan nodanya. Ini tidak akan saya bersihkan semua seperti biasa supaya tahu perbedaannya ya. Jangan ditiru ya, saya pakai tangan ini untuk membuktikan bahwa produk ini aman, tidak ada baunya, dan sama sekali tidak ada istilahnya perih-perihnya juga nggak ada. Oke, tunggulah sampai kira-kira 2-3 menit, 5 menit lebih bagus, karena gosoknya nanti juga nggak terlalu lama, gitu aja sih. Ini kasus seperti ini banyak terjadi di mana? Biasanya di rumah itu di pinggir-pinggir ya, bekas mungkin ditaruh kursi, ditaruh pot, ditaruh meja, biasanya ada bekas-bekas bercak seperti ini. Ya, sambil nunggu. Nah, sebelum sambil nunggu ini, besi seperti ini ya. Ini kan besi. Ya, besi. Ini sama ini besi ya, bukan stainless. Kok nggak kelihatan tuh? Mana tuh? Oh ya ini. Ini besi. Bukan stainless. Kalau stainless itu biasanya nggak karatan begini. Besi. Nah, besi ini apakah bisa dihilangkan dengan fason gratin? Ini udah pernah saya bahas di video-video sebelumnya yang sepeda itu ya. Bisa,
tergantung ininya loh, tergantung besinya ini sudah makan krom ke dalamnya bukan gitu loh. Karena mengkilapnya kunci ini bukan mengkilap karena dia memang bahan bakunya mengkilap kayak stainless, ini di krom ini gitu loh. Nah, ini nggak saya lihatin tadi ya, ini saya tuang, saya olesin ya, coba kita lihat bisa apa tidak. Ini pakai tangan loh saya, karena ini bener-bener aman. Banyak pertanyaan, Pak itu produk kok di Indonesia kayaknya cuma satu-satunya ya fasonnya. Ya kalau ada orang yang bilang seperti itu ya terima kasih, karena memang produk ini setahu saya juga baru satu-satunya di Indonesia yang seaman ya. Maksud saya satu-satunya itu ya bukan satu-satunya seolah-olah kita sombong nomor satu, bukan seperti itu maksudnya ya. Satu-satunya itu maksudnya yang bisa untuk membersihkan stainless, juga keramik, juga granitel, juga peralatan-peralatan dari logam, tetapi tidak merusak logam itu sendiri, kecuali logamnya atau keramiknya sudah rusak dulu, beda ya. Sudah rusak dulu dengan pembersih lain, beda. Kebanyakan orang sudah rusak suruh balikin mengkilap ya nggak bisa. Makanya banyak saya bilang ke kawan-kawan sebelum rusak semua produknya dengan pembersih-pembersih yang mengandung air keras atau bahan-bahan kimia keras, gunakanlah Vason Gratin. Karena kalau nanti sudah rusak itu mesti diganti. Mau keramik kek, mau granitel kek, itu mesti diganti. Kalau sudah rusak ya. Karena nggak bisa kalau udah rusak dipakein produk Vason Gratin pun tetap nggak bisa, karena itu bukan marmer, bukan buatan alam. Tapi kalau marmer itu masih bisa dipoles, dikupas lagi berapa mili, itu masih bisa mengkilap dengan poles. Tapi kalau bikinan pabrik, keramik, granitel itu nggak bisa, harus diganti. Ya, ini dolesin begini, sama ditunggu kurang lebih 2-3 menit, 5 menit juga lebih bagus. Ini saya oles bagian tengahnya sini ya, agak sini dikit juga nggak apa-apa, supaya yang parah ini bisa hilang atau tidak menggunakan Vason Gratin. Dah, ini saya taruh dulu. Nah, sekarang kembali ke keramik. Bukan keramik ini ya, granitel. Ya, bolehlah orang sebut keramik dengan granitel itu agak apa ya? Agak bingung. Granitel itu seperti apa biasanya? Granitel itu biasanya mengkilap bagus, terus homogen, terus lebar-lebar biasanya ukurannya, terus coraknya, apalagi model baru sekarang coraknya bagus banget. Model-modelnya juga bagus, mengkilapnya juga lebih mengkilap granitel daripada keramik. Nah, keramik tuh ini nih, maksudnya keramik tuh ini keramik nih. Nah ini keramik nih, ini keramik, beda kan? Ini keramik kan walaupun bersih tapi tidak mengkilap, tapi kalau granitel tuh mengkilap. Oke, alatnya ini tetap ya, jangan pakai sikat biasa, kain spon nggak boleh, harus ini, atau pet marmer warna merah itu paling bagus, yang 17N bisa dipotong-potong. Kalau untuk media yang rentan tergores gunakan pet yang putih, yang 17N 16N boleh dipotong-potong, murah harganya 60.000 sudah dapat banyak ya.
Tapi kalau ribet ya belilah produk-produk dari supermarket yang seperti ini ya, alatnya ya, karena ini bagus. Sponnya, padnya ini yang kita butuhkan ya, padnya ini yang kita butuhkan, bukan gagangnya, bukan plastiknya, tapi padnya ini. Oke, saya pikir sudah cukup, sekitar 2-3 menit kita gosok ya. Saya gosok ya, apakah bisa? Ternyata berkurang, tapi sedikit ya, berkurang sedikit, mungkin kurang lama. Ini sudah berkurang, sudah lumayan ya. Saya katakan lumayan karena apa? Pembersih ini tidak merusak kilonya, tuh tetap berkilo. Ya kalau ini saya kasih pembersih yang mengandung kimia-kimia keras itu ya pasti hilang cepet, nggak ada 5 menit cepet hilang. Tapi mengkilonya ini juga rusak, ya sama aja bohong. Mending nggak usah dibersihin, mending ganti baru kan. Udah beli pembersih dibersihin rusak, ya dua kali keluar uang gitu loh maksud saya. Nah ini ya tetap berkilo ya, cuma masih ada ininya. Ini ya, coba kita tuang sekali lagi. Tuang sekali lagi, terus diamkan lebih lama lagi. Yuk, sambil nunggu itu kita kembali ke besi tadi. Nah, kembali ke besi yang ini. Setelah ini 2-3 menit bahkan 5 menit ya, 10 menit lebih bagus. Pokoknya gratin itu makin lama makin bagus sebenarnya. Tapi karena ini video ya, jangan terlalu lama, takutnya yang nonton bosen. Tapi kalau orang cleaning biasanya seneng, nggak bosen. Tapi kalau sorry ya, maksudnya bukan berarti yang lain nggak boleh gampang bosen. Tapi kalau Anda nyimak dengan kebutuhan biasanya nggak bosan. Jadi kita gosok nih.
Saya ulang karena tadi kering ya. Jadi gini ya, usahakan jadi gini loh, setelah diolesin kan biasanya kalau ditunggu lama 5 menit 10 menit itu kan kering. Nah waktu gosoknya ini harus dibasahin juga dengan gratinnya gitu loh, walaupun sekali oles gitu ya, maksudnya supaya nggak kering banget gitu loh. Udah, kita coba. Saya lap menggunakan kanibu. Ternyata masih bisa mengkilap. Ya, teman-teman, saudara-saudara. Ini masih bisa mengkilap. Tuh, padahal sudah parah loh tadi karatnya. Saya juga nggak nyangka ya, masih bisa mengkilap ya. Nih, buktinya ya. Tuh. Ya. Nah, ini bisa jelaskan nih. Kenapa yang bagian sini itu tidak bisa mengkilap seperti ini? Nah, karena ini bukan stainless asli, ini chrome. Nah, chrome itu karatnya tadi sudah makan chrome-nya. Ini kalau diraba kasar. Ya. Jadi sudah terlambat lah istilahnya. Tapi ya lumayan, yang bagian sini mengkilap, yang sini agak terlambat. Ya. Kalau ini tidak terlambat, ini kalau dideketin sebentar, saya zoom ya. Ini kelihatan. Ini luka nih, tuh. Jadi hitam-hitamnya ini bukan kotoran, tapi besinya, kromnya sudah terkelupas. Ini banyak teman-teman yang salah paham. Dia pikir ini nggak bisa bersih. Bukan ya. Sekali lagi saya ulang, sebenarnya saya sudah pernah bahas ini ya, cuma terlalu banyak pertanyaan yang belum mengerti, saya ulang lagi. Ini loh, ini sebenarnya ini sudah kena ke besinya gitu loh. Nah kalau belum kena ke besinya, nih contohnya tuh. Ya, mengkilap sekali tuh. Dan ini permanen ya, besok tidak karatan lagi. Karena ada pembersih yang dikuas. Pembersihnya itu dikuas, kata teman saya, Jack, tidak bisa sebutkan merek. Itu dikuas, nanti bersih. Besok itu karatnya malah timbul banyak lagi. Wah, saya tidak mau berkomentar, itu produk orang. Kalau ini tidak, ini kalau sudah bersih ini permanen, ya. Selama disimpan dengan baik, tidak kena air, ya tetap mengkilap begini. Paling 2 minggu sekali dilap menggunakan gratin, pason gratin, dilap begini, tunggu 1-2 menit, lap menggunakan tisu apa kain sudah cukup ya, nggak perlu serabut lagi karena ini sudah mengkilap begini. Tetap mengkilap, ya. Kita nggak bohong. Silakan buktikan sendiri. Kita kantor ada, alamat ada, website ada. Jadi silakan buktikan sendiri. Ini mengkilap loh tuh. Padahal tadi karatnya kayak gini semua tadi itu. Ya. Jadi masih bisa kepake nih tuh. Nah, yang hitam-hitam sebagian ini sama kayak yang di atas nih. Ini sudah terkelupas. Tuh. Ya kan? Kelihatan nggak? Ini terkelupas ini tuh. Kromnya terkelupas karena terlambat dibersihkan. Ya, tapi ya lumayan kan? Tuh. Nah, baliknya tuh. Perbedaannya tuh. Baliknya belum bersih tuh. Jauh banget sekali. Dan jangan khawatir karena banyak pertanyaan, Pak nanti balik karat lagi enggak? Enggak, selama menggunakan fason gratin. Silakan coba. Ya, kalau karat lagi boleh mampir ke kantor kita atau ke website kita, tanya, email,
Nomor saya juga selalu standby di situ ya. Nah, sekarang kembali ke keramiknya. Ini memang agak susah ya, karena granit tile itu sifatnya kalau sudah terlalu lama, berbulan-bulan itu dia nyerap. Karena pori-porinya dia pori-porinya dia itu tidak seperti keramik ya, pori-porinya rapat. Kalau granit tile itu pori-porinya agak kebuka, jadi noda-noda yang nempel dibiarin itu meresap ke dalam gitu loh, bukan ketahan di permukaan. Kalau keramik dia ketahan, kalau ini meresap ya. Tuh, sudah mulai hilang sih. Sudah mulai hilang, tapi mesin ini perlu diulang-ulang ya, teman-teman. Perlu diulang-ulang sampai benar-benar dia itu bersih. Ya, ini videonya akan saya berhentikan dulu karena akan saya coba ya. Ini apa adanya, saya tidak main nyari supaya hilang kita akalin pakai apa, tidak. Maksud saya akan saya diamkan sekitar 30 menit, kan nggak mungkin di video ya. Nanti akan saya sambung lagi videonya karena ini belum maksimal bersihnya ya, walaupun sudah berkurang. Dan yang paling penting tidak rusak ini ya. Ini yang paling penting tidak rusak. Kalau ini saya guyur air keras atau pembersih yang keras itu, yang dikuas-kuas itu ya cepet bersihnya, tapi keramiknya ya jebol juga, rusak juga gitu. Ya, masih berkilau mengkilap, sama sekali tidak ada rusak-rusaknya keramiknya. Hanya ini noda ini ya. Ini saya stop dulu ya. Karena apa? Ini akan saya tuang, akan saya diamkan setengah jam ya, supaya karena saya sendiri juga penasaran meresapnya granit tile itu bisa hilang nggak dengan produk Fason yang Fason gratin. Karena saya orang cleaning, jadi saya penasaran sekali ya. Sebentar, ini saya tutup dulu, nanti saya sambung lagi. Ini kenapa? Ini akan saya diamkan sekitar 30 menit.